Kitab Syajaratul Ma'arif. Tapi mungkin ini ikhwan, teman-teman, para sahabat ini belum punya kitabnya. Tapi pernah ada PDF-nya itu sebenarnya. Pengarang kitab ini adalah Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami yang al-mutawaffa 660 Hijriyah. Ini memang terkenal Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma yang belum ada itu Sultanul Juhala aja gitu ya. Karena banyak ya Sultanul Juhala. Ustadz Doli tadi mungkin sebenarnya fikih ya sebenarnya. Ganti Al-Hikam ya, ya, ini hampir sama sebenarnya, cuman dalam kitab ini banyak al-ibrah, jadi maslaknya maslakul ibrah, jadi mengambil satu pelajaran dari satu ayat atau dari satu kisah atau dari apa saja. Ini Syekh Izzuddin ini sangat bari sekali, ra'i, sangat piawai. Dan biar ilmu fikih itu tidak bisa dikotak-katik. Karena kadang-kadang ilmu fikih itu bisa disiasati. Untuk orang-orang yang fasik itu bisa disiasati benar ilmu fikih. Makanya di dalam keilmuan tadi ada syariah, thariqah, haqiqah itu. Sebenarnya biar thariqah itu tidak bisa dikotak-katik agar manusia tidak fasik gitu. Taruhlah di kotak-katiknya seperti begini. Nah, ada cerita-cerita sebuah cerita yang bertanya kepada Gus Dur. Ini ngotak-ngatik fikih. Pas ada seorang kiai, taruhlah kiai yang masyhur, kok berbuat dosa gitu ya. Kalau Gus Dur kan kalau bicaranya ceplas-ceplos ini. Gus Dur, kok ada ya seorang kiai, seorang ajengan itu bisa berbuat dosa seperti gitu. Kata jawaban Gus Dur itu, ya kalau kiai boleh berbuat dosa. Yang tidak boleh itu ya kamu yang bertanya, wartawan yang bertanya. Loh kok gitu? Kalau kiai itu tahu cara tobat, kalau kalian tidak tahu cara tobat. Itu kan kotak-katik gitu. Ya semacam orang-orang yang bakhil, fil ilmi atau fil mali, ketika dia sampai kepada nisabnya, punya domba, kambing 40. Sebelum datang nisab, kan saat nisab itu 1 haul, 1 tahun. Dia punya 40 itu harus mesti 1 kambing.
Nah, untuk mensiasati biar dia tidak zakat, maka dipencit heula hiji atau dijual heula hiji. Akhirnya pas sampai haul dia tidak usah zakat. Nah, gitu. Kalau saya katakan jaiz, nanti saya mendorong kebahilan itu. Nah, kan banyak mensiasati seperti itu ya, mensiasati seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang seperti begini, mensiasati fikih, mensiasati fikih. Orang itu kalau atau mensiasati fikih atau mensiasati apa saja, dosa hukumnya orang laki-laki, seorang laki-laki itu melihat perempuan, melihat perempuan ajnabiyah. Kalau orang yang fasik itu, orang yang bisa menyiasati, lah nggak apa-apa, kan nanti juga wudhu. Kalau wudhu kan rontok semua dosa kecil-kecil itu. Akhirnya setiap ini ada perempuan dilihat saja gitu ya, nanti juga akan rontok kalau wudhu gitu. Nah, seperti itu kan mensiasati fikih itu. Tapi itu pekerjaan orang-orang fasik aja gitu. Bukan, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu yang suka mensiasati fikih, ngotak-ngatik fikih gitu ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Rabbi yassir. Ini kalau punya kitabnya, sebenarnya kita enaknya itu semacam sorogan ya. Kalau punya kitabnya, ini Bapak alhamdulillah punya kitab dari Ustadz Dadu ini tadi. Entah hibah ini apa? Hibah, hadiah ya, hadiah. Berapa Ustaz ini? 65 tuh Kak, 65 murah ini. Dari mana? Dari Shopee, dari Shopee 65. Memang pas Bapak baca memang ada sedikit kalau dalam PDF tuh ada mungkin yang lama atau gimana, itu ada tambahannya. Wa ba'du fa innallaha faddala al-insan bin nutqi wal bayan, bahwa manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bin nutqi wal bayan wal aqli wal irfan. Ini nanti masalah irfan itu mungkin masuk juga nanti ke al-hikam. Karena hikam itu ya banyak juga tasawufnya gitu ya. Banyak ilmu tasawufnya. Summa addabahu bil Qur'an wa amarahu bi kulli birrin wa ihsanin wa zajarahu an kulli ithmin wa udwanin wa arrafahu anna amalahu adh-dhahira wal batina darbani. Tadi dalam hikam itu ya, dalam hikam dibicarakan masalah amal. Jadi ada min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal ya.
Di sini dikatakan anna al-amal al-zahir wal batin dorbani, ada dua macam. Ahaduhuma mujibun li khuludil jinan wa ridar rahman. Yang pertama yang menyebabkan pada kekalnya di surga dan menyebabkan mendapatkannya ridha dari Allah Ar-Rahman. Yang kedua, asani mujibun lidukhulin niran wa sakhatid dayyan, ad-dayyan al-qadi al-hakim. Yang kedua yang menyebabkan masuknya ke neraka wa sakhatid dayyan, dan kemurkaan Allah. Kemurkaan ad-dayyan itu al-qadi al-hasib, boleh al-qadi al-hasib al-hakim. Illa ayya'fu al-karimu al-mannan, kecuali Allah memberikan ampunan. Ya, meskipun kita kalau tadi tidak boleh i'timad alal amal, karena memang amal itu, pekerjaan itu tidak akan memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Tapi dalam surah Al-A'raf itu ada rahmatullah, rahmatnya Allah itu wasi'at kullasyai. Ya. Tapi ada tanda-tanda orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah gitu. Dan tanda-tanda orang yang diberikan rahmat oleh Allah semuanya bekerja. Ya. Jadi ini memang akidah ini betul-betul satu sama lainnya itu saling berhubungan. Tadi amal, jadi manusia tidak akan dimasukkan dengan amalnya itu ke surga, tapi masuknya ke surga itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Tapi ada indikasi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang bekerja. Amanu wa amilus sholihat. Nah, makanya amal al-zahir wal batin ada yang menyebabkan masuknya orang itu ke surga, dan ada yang menyebabkan masuknya ke neraka. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf mungkin gitu, itu akidah syariah, akidahnya orang yang bersyariat, bahwa ikhlasnya orang-orang bersyariat itu karena ingin surga, dan memang itu sah.